Assalamualaikum anak-anak semua. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga tetap sehat ya. Baiklah anak-anakku semua, hari ini untuk pembelajaran bahasa Indonesia kita akan membahas materi yaitu kata baku dan tidak baku. Nah, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan kata baku dan tidak baku? Nah, kita akan jelaskan ya. Mohon diperhatikan penjelasan materi berikut ini. Tahukah kamu apakah yang dimaksud dengan kata baku dan tidak baku itu? Mari kita dengarkan penjelasan berikut ini ya. Kata baku atau kosakata baku itu adalah kata yang sudah benar sesuai dengan aturan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang kita kenal dengan istilah KBBI. Sedangkan kata tidak baku atau kosakata tidak baku itu adalah kebalikannya, kata yang tidak sesuai dengan kaidah Kamus Besar Bahasa Indonesia atau tidak sesuai dengan KBBI. Adapun ciri-ciri kata atau kosakata baku, yang pertama, tidak dipengaruhi bahasa daerah, yang kedua, tidak dipengaruhi bahasa asing, yang ketiga, ragam percakapan, yang keempat, pemakaian imbuhan, yang kelima, tidak rancu, yang keenam, kata jamak, dan yang ketujuh, pastinya sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Untuk mengetahui maksud dari ketujuh ciri-ciri kata atau kosakata baku ini, mari kita perhatikan penjelasan materinya berikut ini. Kita bahas satu-satu ya. Ciri-ciri kosakata baku adalah sebagai berikut. Yang pertama tadi, tidak dipengaruhi bahasa daerah. Contoh kosakata bakunya saya. Contoh kosakata tidak bakunya gue. Yang kedua, bakunya bertemu, tidak bakunya ketemu. Yang kedua, tidak dipengaruhi bahasa asing. Contohnya, kalau yang baku, kesempatan lain, yang tidak bakunya, lain kesempatan. Yang kedua, kantor tempat, kalau yang tidak bakunya, kantor di mana. Yang ketiga, ragam percakapan. Contohnya, dengan untuk yang baku dan sama untuk yang tidak baku. Yang kedua, memberi yang baku sedangkan yang tidak bakunya kasih. Ciri yang keempat, pemakaian imbuhan. Ayah bekerja keras. Kalau tidak bakunya, ayah kerja keras. Bekerja itu menggunakan imbuhan be, sedangkan kerja adalah kata dasarnya. Jadi, yang menggunakan imbuhan itu adalah yang baku. Yang kedua, ia menendang bola. Tidak bakunya, ia tendang bola, karena dia tidak menggunakan imbuhan. Yang kelima, tidak rancu. Kata bakunya berkali-kali, yang tidak bakunya berulang kali. Yang keenam, kata jamak. Contoh kosakata bakunya para tamu, sedangkan yang tidak bakunya para tamu-tamu. Contoh kedua, hadirin, yang tidak bakunya para hadirin. Yang ketujuh, sesuai dengan KBBI. Contoh yang bakunya saraf, tidak bakunya syaraf. Yang kedua, sah, contoh tidak bakunya syah, pakai y. Yang ketiga, sentosa, yang tidak bakunya sentausa. Yang keempat, hak asasi, yang tidak bakunya hak azazi. Selanjutnya, contoh kalimat baku dan tidak baku. Perhatikan ya. Contoh yang pertama adalah saya sedang belajar. Kita bandingkan dengan gue sedang belajar. Coba perhatikan, ada kata tidak baku dan baku. Yang baku adalah saya, sedangkan kata gue adalah tidak baku. Berarti yang atas adalah kalimat baku, sedangkan yang bawah kalimat tidak baku. Bisa dibedakan ya antara kalimat yang baku dengan kalimat tidak baku. Contoh yang kedua adalah Alvin menendang bola ke gawang. Kita bandingkan dengan kalimat kedua, yaitu Alvin
tendang bola ke gawang. Coba perhatikan, di situ ada kata yang menggunakan imbuhan dan kata yang tidak menggunakan imbuhan, yaitu yang menggunakan imbuhan adalah menendang dan yang tidak menggunakan imbuhan adalah tendang. Kita perhatikan ciri-ciri yang tadi bahwa contoh kalimat baku adalah menggunakan imbuhan. Nah, berarti yang atas adalah kalimat baku, sedangkan yang bawah adalah kalimat tidak baku. Bisa dipahami ya perbedaan dari keduanya? Contoh kalimat yang ketiga adalah hadirin dipersilahkan untuk berdiri. Kita bandingkan dengan kalimat yang kedua, yaitu para hadirin dipersilahkan untuk berdiri. Kita perhatikan dari kata hadirin dan para hadirin. Nah, salah satu ciri dari kalimat baku tadi atau kosakata baku tadi adalah jamak. Berarti hadirin itu sudah mengandung arti yang jamak. Sedangkan kalau para hadirin itu mengandung dua kata yang sama. Jadi hadirin merupakan kalimat baku, sedangkan yang bawah para hadirin itu merupakan contoh kalimat yang tidak baku. Berikutnya, beberapa contoh kata baku dan tidak baku lainnya. Mohon diperhatikan ya, kata baku dan kata tidak baku. Contohnya, yang pertama adalah apotek, pakai E untuk yang bakunya, sedangkan yang tidak bakunya adalah apotik, pakai I. Yang kedua, atlet, pakai E, yang tidak bakunya atlet, pakai I. Yang ketiga, kwitansi, pakai I, sedangkan yang tidak bakunya kwitansi, pakai W. Yang keempat, aktivitas, pakai V, sedangkan yang tidak bakunya aktivitas, pakai F. Nah, itu adalah beberapa contoh kata baku dan kata tidak baku. Sebenarnya banyak sekali contoh kata baku dan tidak baku lainnya. Kalian bisa lihat di buku ataupun di internet, banyak sekali, bisa dicari sendiri ya untuk mengetahui kata-kata baku yang lainnya. Sekian untuk materi kata baku dan tidak bakunya. Apakah sudah bisa dipahami dan sudah bisa dibedakan antara kata baku dan tidak baku, kalimat baku dan kalimat tidak baku? Semoga bisa dipahami ya. Semoga video ini membantu kalian dalam belajar. Terima kasih. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar ya.